Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vera Yuniar, NPM 1921030486, kelas J, Muamalah semester 3, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Raden Intan Bandar Lampung. Saya ingin mengumpulkan tugas UTS Fikih Siasa yang dibimbing oleh Ibu Darania Anissa, SHI, MH. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan apa itu siasa dusturia. Siasa dusturia merupakan bagian fikih siasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Biasanya, permasalahan dalam fikih siasa dusturia adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur umum dari negara. Yang pertama, dasar negara. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini kita melihat dasar negara kita, Republik Indonesia, adalah Pancasila yang susunannya sebagaimana disebut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pembukaan tersebut jelas adanya perbedaan kata-kata dengan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengakuan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, perikemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Keempat, kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 5 Juli 1959, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa para ulama telah menjabarkan falsafah kenegaraan Islam, antara lain Al-Imam Al-Akbar Mahmud Syaikhut. Beliau merumuskan asasud daulah fil Islam ada 4 macam. Yang pertama, al-ukhuwah al-diniyah. 2. Al-takaful al-ijtimai. 3. Asyura. 4. Al-adl. Di dalam bukunya yang lain, Mahmud Syaikhut mengatakan bahwa Al-Quran adalah dustur yang am, yang kekal tidak berubah, dan beliau mengatakan bahwa hubungan yang kuat yang mengikat umat. Jika disatukan kedua kitab Syekh Mahmud Syaikhut, dasar negara di dalam ajaran Islam ialah: yang pertama, pengakuan terhadap Allah Rabbul Alamin. 2. Kemanusiaan yang umum. 3. Persaudaraan Islam atau kebangsaan. Keempat, persatuan tujuan ke dalam penyebaran Islam. 5. Kesatuan tuntutan atau persamaan kewajiban. Keenam, tanggung jawab bersama untuk keselamatan agama individu dan kelompok. 7. Musyawarah. 8. Keadilan. Yang kedua, wilayah negara. Wilayah negara meliputi bumi, air, udara, lautan, dan kapal-kapal yang berbendera suatu negara yang berada di luar negeri. Ajaran Islam bersifat universal, secara praktis bersifat regional, dan tidak semua orang percaya kepada syariat Islam. Pelaksanaan tergantung kepada kaum muslimin. Semakin luas daerah kekuasaan kaum muslimin, semakin luas wilayah berlakunya syariat Islam. Para fuqaha membagi dunia menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, Dar al-Islam dan Dar al-Harbi. Ada juga yang disebut Dar al-Mu'ahadah. Fakta menunjukkan bahwa wilayah yang dihuni oleh umat Islam dari Maroko sampai Merauke memiliki bentuk negara dan pemerintahan yang berbeda. Terlepas dari kejadian-kejadian insidental, setiap negara memiliki suatu ikatan persahabatan. Pada masa sekarang di dunia Islam terdapat perbedaan antara negara-negara Islam atau Islamic State, yaitu negara-negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi, dan negeri-negeri Muslim, Islamic countries, yaitu negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Yang pertama, bumi. Pengertian bumi mencakup gunung, padang pasir, sungai, danau, pulau, dan apa yang ada di atasnya. Batas ini tidak tetap. Kadang-kadang Dar al-Islam menyempit, tetapi ada kalanya meluas. Hal ini tergantung situasi politik. Sedangkan barang tambang di bawah bumi prinsipnya milik negara, selama digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. B. Laut. Menurut syariat Islam, laut
tidaklah dimiliki siapapun. Tidak ada larangan untuk mempersempit lautan atau memperluas lautan menjadi wilayah negara, selama dilakukan berdasarkan perjanjian internasional. Yang C. Udara. Udara di atas bumi menjadi wilayah negara pula tanpa batas. Menurut Abu Hanifah, kapal yang berlayar di wilayah Dar al-Harb tidak dapat dikenakan hukuman Islam karena tidak termasuk teritorial Dar al-Islam. Berbeda dengan pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Setiap delik yang dilakukan oleh warga negara Dar al-Islam di luar wilayah Dar al-Islam tetap berlaku hukum Islam. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bentuk negara. Mengenal 3 bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan, kedua negara serikat, 3 negara persatuan atau serikat negara-negara. Ada yang membagi negara ke dalam 2 bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Saya akan menjelaskan tentang ciri khas dari negara kesatuan. Yang pertama, adanya supremasi dari parlemen atau lembaga perwakilan rakyat pusat, dalam kasus Indonesia MPR. Yang kedua, tidak adanya badan-badan bawahan yang mempunyai kedaulatan. Sedangkan ciri khas negara federal, yang pertama adanya supremasi dari konstitusi di mana federasi itu terwujud. Kedua, pembagian kekuasaan negara-negara federal dan negara-negara bagian. Yang ketiga, suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan satu perselisihan antara pemerintah negara bagian. 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan dalam Islam adalah kerajaan. Ada persamaan antara republik dan pemerintahan dalam Islam, yaitu dalam hal dipilihnya kepala negara. Tetapi Islam tidak menentukan jangka waktu tertentu yang disebut masa jabatan. Tidak berarti bahwa seorang kepala negara tidak dapat diganti. Akan tetapi dasar penggantian seorang kepala negara bukan karena habis masa jabatannya. Seorang kepala negara tetap dalam jabatannya selama maslahat dan dipandang baik dan mampu menjalankan tugas-tugasnya. Rakyat berhak mengangkat kepala negara, oleh karena itu rakyat juga berhak menghentikan apabila ada alasan-alasan untuk itu. Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah mengenal hal ini, berpendapat apabila seorang imam telah melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik, maka dia harus ditaati dan dibantu kecuali ada cacat pada keadilannya atau cacat pada badannya. Yang dimaksud cacat di dalam keadilannya disebut fasik. Sekian penjelasan dari saya tentang Siasa Dusturia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.